Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita hidup di zaman di mana kebenaran bukan lagi diukur dari dalil, tapi dari viewers dan likers. Banyak konten viral yang mengangkat sholat. Ada yang dijadikan bahan bercandaan, ada yang menyedihkan, ada pula yang menjadikan sholat sekadar bahan konten. Pertanyaannya adalah, mengapa sholat menjadi begitu sentral? Mengapa takwa tidak pernah dilepaskan dari sholat? Dan apakah pantas sholat dijadikan mainan? Video ini akan berusaha menjawab itu semua. 1. Logika takwa dimulai dari akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya, kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan ditentukan oleh jabatan, kekayaan, atau popularitas, tetapi oleh takwa. Takwa tidak lahir dari kebodohan, tapi dari pengakuan logis dan ilmiah bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Studi neuroscience menunjukkan bahwa manusia memiliki prefrontal cortex, bagian otak yang berfungsi sebagai decision making dan moral. Dalam kondisi khusyuk saat sholat, bagian ini sangat aktif. Profesor Dr. Fadil Zaidan, University of North Carolina, menunjukkan bahwa meditasi spiritual meningkatkan aktivitas alpha dan theta yang juga ditemukan saat salat khusyuk. Artinya takwa lahir dari kesadaran tingkat tinggi, bukan dari ikatan emosi yang terbentuk oleh dogma, terutama ketika seseorang sholat. Maka orang bertakwa yang sholat dengan khusyuk adalah orang berakal yang sedang mengasah otak kirinya untuk berlogika melalui jalur religius yang dibutuhkan otak kanannya. 2. Implementasi takwa bukan hanya di lisan, tapi pada perbuatan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, karena mengharap pahala dari Allah. Artinya takwa bukan hanya di hati, ia harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Dan bentuk paling nyata dari penghambaan itu adalah sholat. Kita bisa lihat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian rezeki. Ketika takwa disebut, iman, sholat, dan infak langsung menyusul. Artinya takwa tidak cukup hanya di iman, tapi harus diwujudkan dengan tindakan dan dibuktikan dengan pengorbanan. Ibarat itu lezat, seseorang baru tervalidasi paham tentang definisi itu lezat bila tak hanya percaya pada rasa yang gaib, tapi ia buktikan dengan membelinya dan berkorban dengan memakannya. Maka orang bertakwa tidak hanya beriman, tapi juga logis dan analisis, merasa berdasarkan fakta dan analisa. 3. Salat adalah cerminan nilai diri. Rasulullah bersabda, perkara pertama yang akan dihisab pada hari kiamat dari amal perbuatan manusia adalah salatnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasa'i. Salat adalah indikator semua amal, ibarat ujian nasional. Bila nilai salat seseorang baik, maka amal lain pun akan dinilai baik walau faktanya buruk. Jika nilai salat seseorang buruk, maka amal lain pun dianggap buruk walau faktanya baik. Ini bukan sekadar konsep teologis, retorika tanpa data, dan cukup imani saja. Data perilaku sosial menunjukkan bahwa orang yang menjaga rutinitas ibadah cenderung memiliki tingkat kedisiplinan, manajemen waktu, dan empati yang lebih tinggi. Bahkan riset dari Journal of Religion and Health 2020 menyebutkan, salat yang rutin mampu meningkatkan kekuatan mental dan ikatan sosial. Maka nilai diri seseorang, apakah baik atau buruk, adalah refleksi dari baik atau buruknya salat yang dikerjakan. 4. Salat memiliki efek domino pada amal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Seorang Muslim yang berhati baik pasti yang pertama dilakukan adalah memperbaiki solatnya. Bila solatnya baik, maka amalan yang lain akan ikut baik. Maka tidak heran jika seseorang yang sungguh-sungguh memperbaiki solatnya secara otomatis akan memperbaiki amal-amalan lainnya. Logikanya sederhana. Solat mengajarkan tentang waktu, maka terbentuklah disiplin. Solat melatih gerakan, maka hilanglah malas. Solat melatih keikhlasan, maka haluslah jiwa. Solat mengandung doa terstruktur, maka terlatihlah kecerdasan linguistik dan fokus. Bila hal ini diterapkan 5 kali dalam sehari secara berkesinambungan, maka dapat dipastikan amal lainnya akan ikut menjadi baik. 5. Solat yang lalai menyebabkan kecelakaan. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5 disebutkan, maka celakalah orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Bukan tidak solat, tapi lalai dalam solat, tidak khusyuk, asal gerak, atau sekadar konten seperti tren TikTok saat ini yang pura-pura jatuh ketika rukuk untuk bahan bercandaan. Kita harus waspada dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Sebab Rasulullah juga pernah bersabda, bisa jadi seseorang solat selama 60 tahun namun tidak diterima satupun solatnya. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang lalai dalam solat akan merusak efek kebaikan yang seharusnya didapatkan. Dampak dari efek buruk tersebut adalah tidak diterimanya solat yang bertahun-tahun dikerjakan. 6. Refleksi ilmiah dan akhirat. Fakta ilmiah membuktikan, penelitian oleh Dr. Arham Muhammad 2006 dari Universitas Malaya menyebutkan bahwa posisi sujud mampu meningkatkan aliran darah ke otak sebesar 7%. Ini berdampak pada fungsi kognitif yang lebih baik dan mengurangi risiko gangguan neuropsikologis seperti stres, cemas, hingga depresi. Saat berdiri tegak membaca Al-Fatihah, ritme detak jantung menjadi stabil. Hal ini disebut dalam International Journal of Cardiology 2021. Saat duduk tahiyat akhir, tubuh berada dalam kondisi relaksasi optimal seperti terapi posisi dalam dunia medis. Maka bagaimana bisa solat diabaikan? Solat bukan hanya ibadah ritual, tapi program penyempurna jasmani dan rohani. Penutup. Saudaraku, Allah tidak menilai seberapa banyak followers kita, tapi seberapa khusyuk sujud kita. Takwa bukan dilihat dari post Islami, tapi dari gerakan kita ketika Allah memanggil 5 kali sehari. Kita hidup di era drone, metaverse, dan AI, tapi panggilan Hayya 'alas sholah tetap lebih kuat dari semua notifikasi. Karena pada akhirnya saat wafat, apa pertanyaan malaikat? Bukan seberapa banyak followermu, tapi seberapa rajin sholatmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang menjaga sholat dengan takwa, logika, dan ilmu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan dengan menekan tombol share. Mari kita sama-sama menebar cahaya ilmu dan dakwah Islam. Follow dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif selanjutnya. Tulis pendapat atau pertanyaan di kolom komentar. Karena dari diskusi, ilmu bertambah dan hati menjadi terang. Semoga setiap klik Anda menjadi amal jariah. Amin.